Ketika seseorang itu merasa agak stres. Ini juga ada hubungannya dengan masih kasus Gisel. Mas kalian dari segi mantan mertuanya Gisel itu Om Roy. Kalau yang lihat kemarin di wawancara wartawan, seperti apa sih gelagat Om Roy itu sifatnya, apakah kecewa seperti apa yang Mas lihat? Oke. Beberapa kali Om Roy ketika ngomong dia bibirnya mengatuk kayak gini. Nah, bibir menipis atau ditahan kayak gitu itu artinya adalah bisa dua, antara marah, menahan marah, atau memang menahan sebuah beban yang ujungnya bisa jadi marah atau menjadi depresi misalnya seperti itu. Ya. Nah, yang saya lihat dari berbagai macam gabungan dari penanda-penandanya, misalnya ketika ditanya apakah dulu GA cerita sama suaminya ketika ketika apakah anaknya Gading ngomong sama si Om Roy ketika ada kasus waktu dengan bisa segala macam, dia ketawa kecil terus kamu tangannya gini garuk gitu segala macam. Ini daerah sekitar sini kan dia akan digaruk atau disentuh ketika karena ada perasaan tergelitik atau gatal kecil gitu ketika seseorang itu merasa agak stres. Nah, pertanyaan itu ternyata membangkitkan rasa rasa dorongan stresnya si Om Roy gitu. Dan dijawab bahwa saya nggak ikut-ikutan segala macam. Ya itu jawaban standar, jawaban aman sih buat saya. Ya pasti cerita lah. Kalau kayak gitu buat saya bahwa udah pasti Gading cerita ya bapaknya, oh gitu loh ya. Nggak harus ikut campur tapi cerita untuk ngelepasin perasaan kan boleh. Tapi dari beberapa kondisi lain, pertanyaan-pertanyaan lain itu dia entah narik menghela nafas panjang terus agak bergerak mundur terus tangannya begini terus dia agak bergerak agak kelihatan mundur sedikit gitu, itu menandakan bahwa terus dia habis bicara terus dia ini pala matanya yang menerawang ke arah atas, dia itu sedang menahan sesuatu beban di diri dia yang sesuatu itu yang sudah terjadi dan ini kayaknya panjang episodenya gitu loh. Jadi bukan saat itu aja, ini kayak seolah-olah kayak mikir bahwa aduh ada lagi sih gitu loh. Jadi kayak di orang ya kasusnya Om Roy juga kan nggak satu dua, Gading sendiri juga ada beberapa, GA sendiri juga banyak lah dan ini jadi kayak apa ya berepisode-episode gitu loh jadinya, dan itu buat saya buat di usianya Om Roy segala macam itu pasti agak membuat Om Roy-nya juga keganggu gitu ya, pasti ketahan atau segala macam gitu. Nah, pertanyaannya kemudian setelah setelah kemudian ngeliat ke atas segala macam dan dia putuskan bahwa dia cerita tentang, kan ditanya ada pertanyaan tentang hikmah segala macam kan, kemudian dia cerita ada kalau ada yang sakit, anggota keluarga sakit ikut merasakan sakitnya, itu sebenarnya cuma ngasih tahu bahwa gue lagi sakit loh, sakit dalam artian di sini gitu ya, sakitnya tuh di sini gitu, lagi sakit. Dan untuk bersikap jadinya dia pun serba salah, bingung. Sudah disebutkan bahwa ya di satu sisi bahwa ini adalah ibu dari Gempi, cucunya dia gitu, ini mau gimana lagi gitu ya. Itu sih yang saya lihat dari Om Roy. Cukup santai nggak sih Mas dengan jawaban-jawaban? Ya enggak lah, santai dari mana. Yang jelas dia beberapa beberapa pertanyaan membuat dia tadi harus menghela nafas dulu, megang gini mau jawab segala macam itu. Jelas dia tidak merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu, walaupun sudah diajukan berkali-kali pasti sama berbagai macam media. Tetap aja masalah adalah masalah. Seterbiasa apapun orangnya, tetap itu masalah. Walaupun ini juga dari mantan menantu kita, beban bagi keluarganya, masih nama baik keluarga seperti itu ya. Jadi gini, kita perlu melihat bahwa apa namanya, ini kan jadi beban karena ketahuan ya. Kita nggak tahu loh, di dalam mereka sudah tahu lama atau belum, kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu loh, rekaman ini itu beredar ada sebuah agenda lain di belakangnya apa enggak, kita nggak tahu loh. Karena ini mencuat banyak hal nih, mencuat banyak hal yang bisa istilahnya yang tidak terlihat di permukaan. Kita nggak tahu aslinya Gisel sehari-harinya gimana misalnya. Kita nggak tahu sehari-harinya Gading gimana. Kita nggak tahu sehari-harinya Om Roy gimana. Kita nggak tahu sehari MDD gimana. Dan di mana kalau kita langsung berkomentar, oh yang kasihan ya Gading gitu, atau kasihan ya Gisel, kasihan ya, terlalu terlalu tergopoh-gopoh, terlalu teledor untuk kita bisa kasihan pada salah satu pihak. Tetapi yang jelas
kita nggak bisa sesederhana bahwa ini video bocor gitu keluar. Enggak, siapa yang bocorin aja ini bisa jadi sebuah bentar ya. Siapa yang bocorin aja, ini kita belum tahu nih, belum episodenya belum selesai nih yang di sini. Ya, bisa jadi ada sebuah orang tertentu, pihak tertentu yang berniat misalnya terhadap jahat terhadap Gisel, jahat terhadap Gading, jahat terhadap Gempi. Bisa jadi ini urusan mengenai hak asuh anak gitu misalnya. Kita nggak bisa sesederhana itu melihatnya loh. Ya, tapi buat saya jangan kita berprasangka apapun dulu, lihat dulu, jangan cenderung karena kalau kita bicara komentar netizen tuh komentarnya paling luar biasa ada di Indonesia gitu ya. Belum tahu, nggak tahu ilmunya, nggak tahu ininya, nggak tahu faktanya segala macam berani komentar coker kayak gitu. Nah, buat saya keluarga ini sudah cukup dihantam berbagai macam masalah gitu ya. Tapi kalau komentar juga nggak dilarang, negara bebas demokrasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalau saya akan memilih ini Gisel udah ngomong gitu. Buat saya luar biasa. Gitu, luar biasa. Berani ngadepin, minimal berani datang menurut panggilan, terus berani state gitu. Yang ini ini juga kalaupun ini strategi segala macam itu kan wajar ya dalam hidup manusia berstrategi gitu. Terus apakah kemudian hak asuh pindah ke Gading, apakah tetap di Gisel atau gimana mekanismenya? Sudah bukan urusan kita sebetulnya. Tetapi saya nggak mau melihat ini sebagai sebuah hal yang sederhana. Ada video bocor, enggak. Bisa jadi ada sebuah rekayasa di belakangnya yang kita nggak tahu ini kenapanya. Mas, tadi kan sempat flashback lagi, teringat katanya video ini diduga yang jadi proses perceraiannya Gading dan Gisel. Diduga ya. Nah, ada juga tadi Mas bilang ada siapa tahu juga Om Roy tahu video itu sebenarnya udah ada dan Gading cerita seperti itu. Apakah ada kasus itu yang Mas lihat tadi dari Raut? Bisa bilang ada yang ditutup-tutup. Tapi dari Om Roy sendiri. Makanya istilahnya kan Om Roy ketika ditanya pertanyaan itu dia agak megang pipinya gitu segala macam dan dia memilih untuk berkomentar gitu. Dia memilih untuk jaga itu gitu. Dan buat saya itu keputusan yang bijak sih. Maksud saya dengan seusianya Om Roy udah posisi yang harusnya nggak lagi nyari panggung, nyari segala macam, kurang apa siapa yang nggak kenal Laura Martin gitu kan. Nah, saat ini justru buat saya dia itu tadi kehajar terus gitu karena ini akan kena ke banyak pihak, kena ke Gempi, kena ke ibunya, kena ke bapaknya, kena ke kakeknya, kena segala macam. Dan ini kalau dibilang masalah keluarga, ini masalah keluarga nih gitu. Jadi buat saya Om Roy memang menutup sesuatu ya di situ. Tetapi apakah itu terhubung secara langsung atau tidak, kita belum tahu karena pertanyaannya nggak sedalam itu. Buat satu yang dirasakan Om Roy merasa sakit karena tahu akan panjang ke depannya. Seperti itu kira-kira nggak? Ya Om Roy, buat saya ya Om Roy saat ini merasa sudah terbebani gitu ya. Apakah itu dikategorikan itu jadi beban, tantangan, kesulitan, sakit, apapun itulah kita sebutnya. Itu merupakan bagian yang udah bagian yang sudah terjadi dan dia tahu nih, saya yakin Om Roy tahu bahwa belum akan selesai dalam waktu dekat dan itu buat ya pasti capek lah ya untuk Om Roy untuk kayak gitu.